Kita masih melanjutkan materi tentang barisan dan deret. Kalau sebelumnya adalah deret aritmatika, maka sekarang yang kita pelajarin deret geometri. Kita lihat dari pola bilangannya dulu. Kalau kemarin kan aritmatika diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan ya. Kalau geometri itu diperolehnya dari perkalian atau pembagian. Nah, ini kita lihat bedakan dua pola aritmatika sama geometri ini. Depannya sama-sama 1, yang keduanya sama-sama 3 U2-nya. Nah, sekarang U3-nya yang membedakan. Berarti kita tahu dia deret aritmatika atau geometri itu dari U3-nya. Kalau U1, U2 itu masih bisa sama. Nah, kita fokus ke geometri sekarang ya. 1, 3, 9. 1 ke 3 itu kan dikali 3 kan. 3 ke 9 juga dikali 3. Berarti selanjutnya 9 dikali 3 kan, artinya 27. Selanjutnya juga 27 kali 3, seperti itu. Itu geometri. Jadi diperoleh dari perkalian angka yang sama-sama dikali 3. Atau bisa juga diperoleh dari pembagian. Kayak misalnya ini. 12 ke 6 itu dibagi 2 kan. 6 ke 3 dibagi 2 juga kan, dan selanjutnya. Berarti dia dari pembagian 2, seperti itu. Paham ya? Dasar dari deret geometri. Ini sudah pernah dipelajarin di SMP kan, jadi saya hanya mereview aja. UN sama SN-nya juga masih sama, udah pernah dipelajarin di SMP. Mungkin yang baru sama kayak aritmatika kemarin, suku tengah, sisipan, sama geometri tahingga. Meskipun mungkin suku tengah sama geometri tahingga ini juga udah pernah dipelajarin di SMP. Tapi di sini diulang lagi di SMK. Balik lagi ke UN. Kalau kemarin aritmatika UN-nya rumusnya seperti ini. Kalau geometri UN itu sama dengan AR pangkat, ini pangkat ya, pangkat N dikurang 1. AR itu maksudnya A dikali R gitu ya. Pangkat N dikurang 1. Min 1-nya ini juga di atas ya, di pangkatnya ini. Kemudian untuk mencari SN itu jumlah N suku pertama, itu ada 2 cara. Nah, ini harus dipilih tergantung dari R-nya. R itu adalah rasio. Kalau rasionya lebih besar dari 1, misalnya kalian ketemu rasionya 2 atau rasionya 3, maka pakai rumus yang ini. SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1. Nah, yang ini min 1-nya di bawah ya. Kalau yang ini tadi min 1-nya di atas, ini min 1-nya di bawah, per R dikurang 1. Itu kalau rasionya lebih besar dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1, misalnya kamu ketemu nanti rasionya setengah atau rasionya min 3, maka pakai rumus yang ini. Gampang sebenarnya dihafalnya. A-nya masih sama, bedanya kalau rasionya lebih kecil dari 1, 1-nya duluan yang di sini. 1 dikurang R pangkat N per 1 min R. Paham ya? Itu jumlah N suku pertama. Rumusnya tergantung rasionya berapa. UT, suku tengah. Suku tengahnya rumusnya adalah sama dengan akar A suku pertama dikali UN, suku terakhir gitu ya. Kemudian sisipan. R bintang, ini maksudnya rasio yang baru, sama dengan akar, ini sisipannya ditambah 1, akar UN suku terakhir per A suku pertama. Paham ya? Nanti tinggal dihafalin aja. Kemudian di geometri itu ada namanya geometri tahingga. Kalau aritmatika nggak ada aritmatika tahingga. Adanya geometri tahingga. Rumusnya yang bisa dicari adalah jumlah deret tahingga. Tahingga di sini saya lambangkan seperti ini. S tahingga rumusnya sama dengan A per 1 min R. Atau kalau dulu dihafalnya air. Pokoknya A per 1 min R, seperti itu. Ini geometri tahingga sebenarnya sering banget kalau SMP itu di ujian nasional ya. Kalau kalian masih ingat kayak kasus bola memantul sepertiga kali sebelumnya sampai berhenti. Nah, sampai berhenti itu kan tahingga. Berhentinya kapan? Tahingga kan kalau memantul, maka pakai rumus ini. Seperti itu ya. Nanti kita akan ke contoh. Untuk keterangan lambang-lambangnya itu masih sama seperti aritmatika minggu lalu. Yang membedakan cuma kalau aritmatika pakai B, beda. Kalau geometri pakai R, rasio. Atau sama dengan rasio itu adalah suku kedua atau U2 per, atau dibagi ini ya, per U1.
Selanjutnya masih sama, UN-nya itu adalah suku ke N, A itu adalah suku pertama atau sama dengan U1, N banyak suku. Beda nggak ada ya dalam geometri, adanya rasio. SN itu adalah jumlah N suku pertama, UT suku tengah, R bintang itu adalah rasio yang baru, S-nya itu adalah banyak sisipan, S hingga gini adalah deret geometri hingga. Jadi kalau untuk tadi UN, misalnya UN kan rumusnya AR pangkat N-1. Kalau dalam geometri ditanya U5, maka langsung aja kalian tulis AR pangkat 4. Karena ini 5-nya berkurang 1. U96, berarti sama aja AR pangkat 95. Seperti itu ya. Dan ininya juga sama, yang disebut U3, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. U3-nya 9. Kalau yang ditanya S3, S3 itu adalah jumlah 3 suku pertama. Berarti ini 3 suku pertamanya dijumlah. Berarti S3-nya adalah 1 tambah 3 tambah 9. Atau artinya sama dengan 13. Seperti itu. Paham ya? Sekarang kita langsung ke contoh soal deret geometri. Ini contohnya itu digabung sama aritmatika yang minggu lalu ya. Jadi nomor 1 sampai 5 itu contoh deret aritmatika. Nah, nomor 6 sampai 11 ini adalah contoh deret geometri, contoh soal deret geometri. Kita langsung ke contoh soal nomor 6. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 8 dari barisan 128, lalu 32, selanjutnya 8 dan seterusnya. Nah, kita definisiin dulu. A-nya berapa, R-nya berapa. A itu adalah suku pertama, yaitu ini 128. Rasio, hati-hati, R itu rasio, adalah suku kedua per suku pertama. Jangan dibalik-balik, ini sesuai rumusnya seperti itu. Suku kedua per suku pertama, atau boleh suku ketiga per suku kedua gitu ya. Jadi ini saya pakai suku kedua per suku pertama. Suku keduanya 32, suku pertamanya 128, maka rasionya adalah 32 per 128. Itu bisa kita kecilin, sama-sama dibagi 32, jadi 1/4. Nggak apa-apa, rasio itu boleh pecahan seperti itu ya. Nah, kemudian yang ditanya rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu artinya UN. UN tadi deret geometri rumusnya AR pangkat N min 1. Sekali lagi min 1-nya di atas ya. A-nya 128, R-nya adalah 1/4. Ini kita kurungin biar jelas, R-nya sama A-nya kita bedakan. R-nya kita kurungin yaitu 1/4 pangkat N min 1. N-nya tetap N ya, karena ini UN. Berarti di sini N-nya tetap N. 128 bisa kita jadiin 2 pangkat 7 kan. Nah, ini boleh kalian coba-coba, 2 pangkat 7 itu adalah 128. 1/4 itu adalah 2 pangkat min 2. Ya kan? Karena 4 itu kan 2 pangkat 2. Karena ini 1 per, maka pangkatnya min. Jadi 2 pangkat min 2. N min 1-nya tetap. Kita selesaikan dulu ini yang berpangkat ini. Berarti 2 pangkat 7 tetap. Ini min 2 dikali N adalah min 2N. Min 2 dikali min 1 itu adalah plus 2. Jadi ini 2 pangkat 7 dalam kurung 2 pangkat min 2N plus 2. Ingat pelajaran SMP sama-sama bilangan pokoknya 2 dan dia dikali. Ini dikali kan artinya. Jadi 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat min 2N plus 2. Kalau bilangan pokoknya sama, ini sama-sama 2 kan, dan dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Gitu kan SMP. Berarti ini 2 pangkat 7 ditambah min 2N, tetap min 2N ya, ditambah 2. Jadi pangkatnya ditambah ya. Dengan catatan bilangan pokok sama. Ini sama-sama 2. Ini yang disebut bilangan pokok dan dia dikali. Kita rapikan, berarti ini 2 pangkat 7 min 2N plus 2. Nah, ini hati-hati menghitung yang seperti ini. Yang bisa dihitung itu yang sama aja. Maksudnya kalau min 2N nggak ada yang punya N lagi kan, berarti min 2N-nya tetap. Tapi yang 7 bisa ditambah 2 kan. Ini 7 plus 2 itu adalah 9. Min 2N ya udah, karena nggak ada yang punya N lagi, tetap aja ditulis min 2N.
N. Itu tetap dipangkat ya, nggak bisa tiba-tiba turun. Jadi 2 pangkat 9 min 2N. Paham ya? Itu adalah UN-nya. Selanjutnya yang ditanya U8. Kalau UN-nya segini, rumus suku ke N-nya gini, U8 berarti N-nya diganti 8. Berarti sama aja 2 pangkat 9 tetap dikurang 2 dalam kurung 8. N-nya diganti 8 ya. Jadi 2 pangkat 9 dikurang 2 kali 8 itu adalah 16. Berarti 2 pangkat 9 dikurang 16 itu adalah min 7. Ingat, kalau pangkat negatif jadi sama dengan 1/2, pangkatnya otomatis 7, positif gitu kan. Sama dengan 1/128. Paham ya? Untuk geometri ini memang harus hati-hati karena dia mainnya pangkat-pangkatan gitu ya. Jadi lebih teliti lagi nanti. Contoh soal selanjutnya ini tentang suku tengah deret geometri. Di sini udah jelas soalnya, tentukanlah suku tengah deret geometri yang memiliki suku awalnya 3 dan suku akhirnya 12. Ya udah tinggal kita substitusin ke rumus aja kan. Tadi UT atau suku tengah deret geometri rumusnya kan akar A dikali UN. A itu suku pertama atau suku awal yaitu 3. UN itu adalah suku akhir yaitu 12. Berarti UT-nya sama dengan akar 3 kali 12 yaitu akar 36. Akar 36 itu adalah 6. Gampang ya. Contoh soal selanjutnya. Misalkan diketahui barisan geometri dengan suku ketiganya adalah 27 dan suku keenamnya adalah 729. Tentukanlah suku kelima dari barisan tersebut. Ini geometri jelas ya, diketahui geometri. U3-nya 27 tadi ya, U3-nya 27, U6-nya 729. Ini kata soal. U3 dalam deret geometri, ingat tadi ya, U3 berarti 3-nya berkurang 1 kan? Berarti U3 itu sama aja AR pangkat 2. 2 dari mana? 3 ini dikurang 1 ya, langsung saya. Berarti U3 itu adalah AR pangkat 2. AR pangkat 2-nya adalah 27. U6 itu sama aja kayak AR pangkat 5 sama dengan 729. Yang ditanyakan U5-nya. Untuk tahu U5 kita harus tahu dulu A-nya berapa, R-nya berapa. Kalau di dalam deret aritmatika minggu lalu mencari A sama B kan bisa pakai eliminasi. Kalau dalam geometri nggak bisa dieliminasi, tapi diper. Per itu maksudnya adalah dibagi, ya, dibuat per gini. Nah, kita tulis ulang lagi di sini. Lebih gampangnya yang besarnya di atas gitu ya. Mau yang kecilnya di atas juga nggak apa-apa, cuma lebih enak yang besarnya di atas. Berarti AR pangkat 5 sama dengan 729 per AR pangkat 2 sama dengan 27. Per ini sama artinya maksudnya dibagi gitu kan. A dibagi A ya habis. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Atau sama aja R pangkat 5 per R pangkat 2. Ingat pelajaran SMP juga, kalau dibagi dia sama-sama R gini, pangkatnya itu dikurang kan, pangkatnya dikurang kalau dibagi. Kalau bilangan pokoknya sama yaitu sama-sama R, pangkatnya dikurang. Jadi di sini saya langsung R pangkat 5 kurang 2 3 ya. Berarti R pangkat 3 sama dengan, nah ininya angkanya juga dibagi, 729 dibagi 27. 729 dibagi 27 itu adalah 27. Berarti R-nya adalah berapa yang dipangkatin 3 hasilnya 27, yaitu 3. Bisa kamu buktikan ya, karena 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 ya. Jadi 3 ini R-nya, bukan 3 dari sini, hati-hati nih. Karena berapa pangkat 3 hasilnya 27, yaitu kebetulan 3 ya. R-nya udah dapat, kita butuh mencari A-nya. Boleh disubstitusiin ke sini atau ke sini. Kita substitusiin ke yang kecil aja ya, yaitu AR pangkat 2 sama dengan 27. A-nya kita belum tahu berapa, tapi R-nya tadi udah ada ya. Kita kurungin biar jelas R-nya ini. R-nya adalah 3 pangkat 2 sama dengan 27. Berarti A dikali
3 pangkat 2 itu adalah 9 ya. 3 pangkat 2, 3 kali 3 itu 9, sama dengan 27. Berarti A-nya adalah 27 per 9. Lawannya kali itu bagi ya. 27 per 9. 27 dibagi 9 itu adalah 3. Kebetulan A sama R-nya sama ya, sama-sama 3. Kemudian ke pertanyaan utamanya, yaitu yang ditanya suku kelima atau U5. U5 itu berarti kan sama dengan AR pangkat 4. 5-nya berkurang 1 ya, jadi 4. A-nya 3, kurungin sekali lagi buat membedakan. R-nya juga 3 pangkat 4. Kita hitung dulu dari yang pangkat. Ini jangan dikali ya, jangan 3 kali 3 9 kemudian dipangkatin 4, itu nggak boleh. Hitung dulu yang berpangkatnya, karena ini tuh punyanya dia ya. 3 pangkat 4 ini satu kesatuan. 3 pangkat 4 itu adalah 81. Bisa kan ya menghitung pangkat? 3-nya ada 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu adalah 81. 3 yang di depan ini tetap berarti 3 dikali 81 itu adalah 243. Inilah U5-nya. Adalah contoh soal tentang sisipan. Misalnya soalnya seperti ini. Antara bilangan 2 dan 1250 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Di sini jelas geometri, berarti pakai rumus sisipan geometri. Yang ditanya rasio dan suku keenamnya. Kita definisin lagi. A-nya antara bilangan 2 dan 1250 berarti A-nya 2, UN-nya 1250. Sisipannya tadi 3 bilangan, berarti S-nya 3. Rumus sisipan di geometri itu rasio barunya kan sama dengan akar UN-nya yaitu 1250 per A-nya 2. Akar di sini sisipannya ditambah 1 dari sananya ya. Berarti 3 tambah 1. Berarti akar 4 dan ini 1250 per 2 itu adalah 625. Akar 4 dari 625. Artinya berapa yang dipangkatin 4, hasilnya 625. Memang ini harus dicoba-coba. Cuma kan kalau angka 625 atau angkanya belakangnya 5 gini, pasti kan 5 gitu kan, karena 5 pangkat 4 itu bisa kalian coba. 5 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya adalah 625. Berarti akar 4 dari 625 adalah 5. Itu rasionya. Kemudian juga ditanya suku ke 6-nya. U6 dalam deret geometri, ingat tadi U6 AR pangkat 5. 5-nya ini dari 6 kurang 1 ya. Selalu ininya kurang 1. Berarti U6 sama dengan AR pangkat 5. A-nya tadi 2, R-nya kita udah ketemu 5. Ini dikurungin ya biar jelas, pangkat 5. Berarti sama dengan, kita hitung 5 pangkat 5-nya dulu ya. Ya geometri memang gak enaknya kayak gini, karena kita banyak menghitung pangkat. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 5 kali, yaitu 3125. 2-nya ini tetap ya, berarti 2 dikali 3125 itu adalah 6250. Ini suku ke 6-nya. Selanjutnya tentang tentukan jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama berarti SN ya, dari deret geometri berikut, yaitu 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Definisin lagi. A-nya suku pertamanya 3. R itu U2 per U1. 6 per 3 ya. Berarti R-nya adalah 2. 6 bagi 3 2 kan. Yang ditanya jumlah 10 suku pertama berarti S10. Karena rasionya 2 itu kan artinya rasionya lebih besar dari 1 kan. Maka kita pakai rumus yang R pangkat N dikurang 1. Ingat tadi ya, SN dalam deret geometri ada 2 rumusnya tergantung rasionya. Lihat lagi tadi rumusnya. Berarti jumlah 10 suku pertama S10 sama dengan A kurung buka R pangkat N, R-nya 2, N-nya 10 dikurang 1. Hati-hati ini dikurang 1-nya di bawah, per R dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1. Selalu dikurang 1 ya. Berarti ini 3-nya tetap, kita hitung yang dalam kurung dulu. 2 pangkat 10 itu adalah 1024.
Jadi kalian bisa buktikan lagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali itu adalah 1024 dikurang 1 per 2 dikurang 1 ini 1 ya. Jadi nggak saya tulis pernya karena 1 itu kan nggak ngaruh ya. Berarti ini 3, ini 1024 dikurang 1 adalah 1023. 3 dikali 1023 itu sama dengan 3069. Jadi jumlah 10 suku pertama atau S10-nya 3069. Dan soal selanjutnya tentang jumlah tahingga. Ingat tadi jumlah tahingga hanya ada di deret geometri pasti. Gitu kan, dan rumusnya juga cuma satu. Ini aja, jumlah aja yang ditanya ya. Misalnya deretnya adalah 54, 18, 6, 2 dan seterusnya. Ini kan titik-titik ini menyatakan dia tahingga, kapan berhentinya. Definisiin dulu. A atau suku pertamanya 54, R itu adalah U2 per U1. Hati-hati jangan dibalik ya. Harus U2 per U1. Berarti 18 per 54. Itu kita sederhanain sama-sama bisa dibagi 18. 18 dibagi 18 adalah 1, 54 dibagi 18 adalah 3. A sama R-nya sudah diketahui, yang ditanya jumlah tahingga atau S tahingga. Lambangnya seperti ini ya. Rumusnya tadi air kan. A per 1 min R. A-nya 54, 1 min R-nya adalah 1 per 3. Sama dengan, kita hitung yang bawah dulu nih, 1 dikurang 1 per 3. 54-nya tetap ya. Ingat 1 dikurang 1 per 3. Kalau mengurangkan pecahan seperti ini harus disamakan penyebutnya. 1 itu kan sama aja 3 per 3 bener? 3 per 3 itu adalah 1. Kenapa kita buat 3 per 3? Supaya penyebutnya sama-sama 3. Jadi 1 itu adalah 3 per 3 dikurang 1 per 3. Udah sama-sama per 3 kan? Berarti atasnya aja yang dikurang. 3 dikurang 1, 2 per 3. Paham ya menghitung ini? Soal SD kan? 1 itu adalah 3 per 3. 3 dikurang 1, 2 per 3. Bawahnya udah sama ya. Kemudian menghitung pembagian pecahan ini, kan dia harus naik ke atas kan? Naik ke atas itu jadi dikali dan dibalik. Tadinya 2 per 3 jadi 3 per 2. 54-nya tetap ya, tetap di atas. Berarti sama aja 54 dikali, kan dia harus naik ke atas. Ininya dibalik, jangan lupa. Dikali 3 per 2. 54 sama 2 bisa dicoret kan? Saya coret ya, karena 54 bisa dibagi 2, yaitu 27. Jadi 2-nya habis, sininya dicoret jadi 27. 27 dikali 3 itu adalah 81. Paham ya cara menghitungnya?